Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin asirul muslimin rahimakumullah dimanapun berada, masalah warisan atau harta warisan merupakan salah satu bentuk karunia atau rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa harus bersusah payah, tanpa harus berkeringat, seorang pewaris atau seorang ahli waris bisa mendapatkan harta warisan dari pewarisnya atau al-muwarith. Harta yang merupakan karunia dan rezeki dari Allah itu tentu saja harus diatur atau dimanage sedemikian rupa agar menjadi berkah dan juga tidak menjadi mudarat bagi diri sendiri, juga termasuk bagi keluarga. Betapa banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin, ketika berbicara masalah warisan yang awal mulanya satu keluarga saling berkasih sayang, saling menghormati satu sama lain, tetapi ketika tiba nyampe pada masalah warisan ada yang meninggal, maka seketika itu pula berbalik 180 derajat, sehingga terjadi perselisihan, permusuhan antar sesama anggota keluarga, bahkan sampai ada yang bermusuhan sampai keturunan-keturunannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat prihatin sekali buat kita, sesuatu yang membuat kita sedih. Bahkan tidak jarang kita lihat seorang anak mau dengan rela menggugat orang tuanya hanya demi masalah harta warisan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tentu menjadi perhatian serius karena warisan adalah masalah yang sensitif. Ketika dia tidak dimanage dengan ilmu, dia tidak dimanage dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin harta warisan itu akan berefek negatif, akan memiliki mudarat yang sangat besar bagi sebuah keluarga. Karena itulah hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang syamil dan kamil, mengatur segala jenis aspek kehidupan, termasuk juga mengatur masalah pembagian waris. Hal ini sudah dijelaskan dengan begitu terang benderang dalam nas, baik itu dari Al-Quran Al-Karim atau dari hadis Nabi SAW, dan juga dari athar atau ucapan para sahabat yang itu menjadi hukum masalah waris, serta juga dari ijma para ulama yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah tentunya. Betapa lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa adil serta bijaksana mengarahkan kita umatnya agar mau berpegang teguh pada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari sisi pembagian waris. Hadirin muslimin rahimakumullah, membagikan harta waris bagi seorang muslim tentu hukumnya wajib. Hukumnya wajib berpedoman pada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dia wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai asas, sebagai fondasi ilmu untuk masalah pembagian waris. Berbagi harta warisan tidaklah berdasarkan atas dasar suka sama suka, atas dasar kerelaan antar sesama anggota keluarga atau sesama ahli waris. Pembagian harta waris juga bukan berdasarkan karena adat atau kebiasaan suatu daerah atau suatu tempat. Tetapi bagi seorang muslim, pembagian harta waris itu
wajib berlandaskan pada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Para ulama fikih, para ulama-ulama madhab yang 4, baik Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah sudah bersepakat bahwa hukum membagi tekan waris itu adalah wajib atau fardu ain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka umat Islam atau kaum muslimin yang mau memberikan atau memberikan harta waris secara islami dengan perintah dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan oleh Allah berupa surga. Hal ini tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hududullah, dan itulah hukum-hukum Allah. Itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi hukum waris ini, Masya Allah, Allah langsung berikan statement ketika mulai dari ayat 7, ayat 8, 9, 10, 11, 12 berbicara tentang masalah waris, termasuk pembagiannya untuk ashabul furud, untuk ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tertentu, dan juga yang asabah. Lalu di closing statementnya di ayat 13, Allah menetapkan bahwa siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam masalah pembagian waris, maka kata Allah, ayudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, dan dia kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar, yang agung. Masya Allah, ini janji Allah bagi kaum muslimin yang mau memberikan atau membagikan harta waris dengan mengikuti hukum-hukum Allah, bukan mengikuti hukum-hukum manusia, bukan mengikuti atas dasar suka sama suka atau tradisi atau adat suatu daerah. Tidak, hanya dengan hukum Allah, maka insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya jika mau membagikan waris secara Islam. Begitupun sebaliknya, Allah mengancam kita, mengancam kaum muslimin. Dalam Al-Quran ayat setelahnya, Al-Quran surat An-Nisa ayat 14, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman setelah tadi memberikan reward, memberikan harapan surga, memberikan hadiah surga di akhirat nanti. Dan setelahnya Allah memberikan ancaman, yaitu neraka bagi mereka kaum muslimin yang tidak mau membagikan harta waris tidak berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita bisa cek Quran surat An-Nisa ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar hukum-hukumnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ya'udzu billahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Betapa Allah sangat tegas berbicara masalah pembagian waris ini dalam Al-Quran Al-Karim. Karenanya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwarith fi Syariatil Islamiyah berkata, tidak ada hukum yang lebih jelas, yang lebih rinci, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terkait dengan hukum waris. Karenanya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan hal itu,
Mari kita jadikan al-faraid atau ilmu waris ini, mari kita jadikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini terkait dengan masalah bab waris sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mengikat tali silaturahim, baik mengikat tali persaudaraan antara sesama anggota keluarga, bahkan mengikat tali persaudaraan antar umat Islam itu sendiri. Karena yakin insya Allah ketika kita melaksanakan hukum waris berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, keberkahan demi keberkahan insya Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Insya Allah ke depan Rumah Waris dengan channel YouTube-nya akan selalu membersamai kita semua kaum muslimin, terutama terkait dengan bab-bab waris atau hal-hal yang berhubungan dengan ilmu waris dalam Islam, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sekali lagi, aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.